Mboten iki santai mawon. Wong sanate sarang langitan kuwi padha mawon sami sedanten. Jadi kula niku mboten kok santri sarang beli langitan mboten tuwa kula lah, paling gak umure kan tuwa kula. Wong kiai ini jenengan kiai duwe kancane bapak kula, Mbah Fakir kok jangkar bapak kula. Sering gonjakan ontal niku. Angger ketemu ya juga-juga. Tak jare bangun. Aku kiai guyon terus sak maca kitab. Ya ana kiai sinyalono. Kula niku cek menangi murid-muridé Babar cek do sugeng. Jadi kadang-kadang nggih jelek Mbah Mun. Ya karena kanca. Mbah Mun ngaji kan guyon terus suwante. Ana kiai sing khusuk kan rodok komplain. Ya sing komplain ya rodok sing sak level. Ngaji kok guyon terus. Jadi kiai Jawa itu lucu. Nak lafaz terkenal itu ora keliru. Misalnya doroba ya dribu bener. Nasoro yang jajal saiki Samila ayo terusan. Ayo ngono Samila. Mesti ana sing maca yasmulu yasmilu ora konangan wae lafate ora terkenal. Tapi jelas cara kamu itu samila yasmalu. Tapi yang gak terkenal mesti doyor. Ayo Nasoro. Mereka terkenal. Saya kira Jaroha. Nah, ayo kena yakin berarti yo ngawur. Wong ora tahu maksudnya orang maca kamus kok yakin maksudnya ngawur. Ayo kira-kira nak maca budere ya jrohu tajrihu spekulasi apa an ilmin. Ngaku ora usah. Maca santrine wae. Kulane. Mulane wong iku kudu mulane kula niku niki kula mboten niat sombong. Mau niat sombong ra lah. Ben mbok saingi. Maksudnya ben sampean ngerti ilmu itu tidak gampang. Nah, jihad itu seperti itu. Jahadaya jadu jihad dan jahadan judan. Maknanya bad'ulul wus'i. Nah sehingga misalnya begini, sama tak bedai. Anda berkebutuhan Indonesia itu banyak yang sholat atau enggak? Enggak, jawab satu-satu aja. Kita cari isi. Berkebutuhan enggak orang Indonesia banyak yang sholat? Ya kan? Berkebutuhan enggak ada sarana sholat yaitu masjid? Ya. Pertanyaannya, bisa nggak alumni Langitan, Sarang, Lirboyo semudah itu bikin masjid di Papua? Nggak mudah. Pegawai negeri. Beberapa habaib kiai kalau di Papua pasti yang nyambut itu Kodam karena keamanannya lebih terjamin. Saya sering punya tamu dokter, muhibin dokter, tentara. Itu kalau cerita ke saya ini dokter. Pertama ada musola di daerah ini itu gara-gara kami. Kami dokter rombongan dikirim ke sana bikin puskesmas karena kami muslim berkebutuhan musola dibikinkan musola oleh negara. Akhirnya apa? Non muslim sana bisa apa? Ngadepi petugas negara. Dan aku ujuk-ujuk neng Papua terus keturunan putih ngalor ngidul, keturunan ireng ngalor ngidul, kemal kemul, wis dianggap misionaris. Udah misionaris udah harus Kristen, kalau bahasa mereka misionaris ya orang yang bermisi itu disebut. Orang sama tersinggung, iya aku Islam dari misionaris itu sebenarnya misionaris itu bahasa umum. Kesulitan nggak kamu? Tapi kalau begitu juga di Inggris, di Perancis, kamu ujuk-ujuk santri Langitan di komunitas di masjid Nengkono, izinnya saja susah karena wilayah publik. Tapi kalau kedutaan di Rusia itu ada masjid besar, di Irlandia bahkan di negara yang sangat ekstrim Kristennya itu banyak masjid. Yang bawa apa? Duta besar Indonesia, duta besar Turki, duta besar Arab, karena mereka mitra negara dan berkebutuhan masjid karena mereka muslim. Nah lalu kekuatan aparat negara ini kamu abaikan hanya karena menurut mereka mereka itu fasik. Paham ya? Lalu kekuatan sebesar ini sering oleh Islam yang keras diabaikan begitu saja karena dianggap itu fasik. Coba kalau mereka kamu rangkul. Dan ini bisa jadi kekuatan Islam. Pertama ada masjid di Papua, ada masjid di NTT, ada masjid di Irlandia, di Inggris. Rata-rata yang bawah itu negara. Kedutaan kan berkebutuhan masjid karena duta besar dari Arab Saudi, dari Indonesia. Begitu juga kampus di Inggris ketika banyak mahasiswanya muslim, duta besar mengusulkan supaya dibikinkan. Nah, kita harus ngitung itu. Dan ini namanya amir. Negara itu anggap saja bahasanya amir atau apalah. Nah, dan Nabi ngendikan dalam kiat-kiat mempertahankan Islam, kamu harus wal jihadu wajibun alaikum ma'akul li amirin barron kana
fajirun. Intinya yang fajir pun ini aset untuk dong nih. Jadi ya tak terang riwayatnya umpamanya iki hadis dawuh Nabi ya tak terang logikane. Daripada amir-amir ini mbok putusno, mbok statusno, ora tau ngaji, cewek era iso, ora mikir Islam tak pikir aku ae. Lah kowe mikir nggawe masjid nek rantai dia aku piye? Wong kowe ra diusir mertua seneng. Gus-gus latihan nyai, ora konangan diutang wis seneng. Gus-gus sing lagi latihan iku ora konangan diutang wis seneng. Sepeda kredit, mobilnya kredit. Tapi kalau negara, meskipun nyuwun sewu sebagian pejabat mungkin sebagian itu nyuwun sewu fasik, tapi atas nama di komunitas muslim pasti bikin masjid. Nah contoh ini dulu mungkin rasolat. Coba departemen mana di Indonesia nggak berkebutuhan masjid karena rata-rata aparatnya muslim. Ya daripada ini tidak menjadi aset Islam, mendingan menjadi aset Islam. Sekaligus kita juga iman bedawi Nabi al jihadu wajibun alaikum ma'akulli amirin barron kana au fajir. Jadi kamu jangan angkuh hanya merangkul orang-orang yang baik. Nabi dewi wae ngendikan barron kana au fajir. Jadi kalau mohon, nah ini riwayat sangka Kanjeng Nabi, dan guru-guru kita juga merangkul siapa saja dalam tradisinya. Kalau ngiroh ke fakih mau akrabi bapak kulo sering kecil-kecilkan we bapak kulo. Nuwe wis tamu sapa ya ditampa, bulet setengah bulet itu ditampa. Kalau di guru mbahmu nih tamu nih macam-macam, bulet setengah bulet, wali setengah wali, kabeh ditampa. Karena ini aset, napa? Aset. Jadi ngaji itu diilmoni. Tadi ada ilmu politik tadi itu, kalau nggak dihitung itu jumlah kita mungkin malah kalah terus. Andai kan kita menghitung orang Islam yang soleh saja sama non muslim bisa saja banyak non muslim kalau yang dihitung yang soleh saja. Ayo soleh ukurannya apa misalnya? Sing sholat, sing poso, soleh. Tapi rata-rata soleh itu melarat. Dan melarat itu mesti tarkul wajib. Mungkin jalur faseknya lewat nerlantarno istri. Gak situ soleh kan? Pasane bagus, zakat rata zakat dong melarat ya. Gak situ ngono-ngono iku. Tapi kan kiai lah kudu golek-golek no dalil kanggo napa? Fasik-fasik. Umate sing fasik-fasik niku. Mergo sing fasik dhewe ora ora dalil niku. Jadi golek-golek no lah itu. Dong ya. Makanya wali-wali ku yo rodok kacau sih, tapi memang wali ku nak pas majidub, nak kan majidub modus, majidub tenan, majidub tenan. Ini ku nak dungo ning raudhah iku kuwaco tenan, tapi wong wali ya. Kalau nate mojo, ya Allah saya berdoa di sini, minta supaya jadi orang baik. Pun tersanjenengan. Jika saya jadi orang baik, surah habibuk, maka yang senang kekasihmu. Dan jika doa saya engkau abaikan, saya jadi orang fasik, surah adu, sing seneng musuhmu. Rupa-rupanya setan, kita jadi orang fasik kan sing seneng setan. Pun terserah jenengan, ingin menyenangkan kekasihmu atau musuhmu. Wih, aku mandi nih pol tunggu, aku kan koyok teror kan, jadi wali itu ya, tapi kudu jadab syaratnya. Sama, makanya Habib-Habib yang alim itu sering cerita ke saya, ya kiai-kiai yang alim, kiai-kiai yang ya kenapa saya nambah yang alim itu ya karena memang kebetulan waqiatul hal itu yang cerita saya Habib alim. Meskipun kita hormat semua Habib kita hormati, tapi yang cerita ini kebetulan ya sama kiai itu juga yang cerita kiai alim. Meskipun semua kiai kita hormati, kadang-kadang kiai kan ya sudah tidak belajar lagi. Kok sampean kan ya kiai sing alim-alim nih. Tapi cara kondale koyo kula kan yo mikir maksudnya. Ketok. Nah kula kan kiai aktif, jadi maksudnya ku ya kiai yo mulan wis. Dadi ilmunya kan terbarukan terus. Nah sing ini kan ribet ekonomi itu potongan-potongan ini. Diajar ekonomi, diajar istri, diajar macam-macam, BPKB dan sebagainya. Kita mengaji ke sampai lah.
Itu ada orang ekstremis itu menjadi tobat tuh gara-gara dicerita itu katanya ketemu Imam Sa'rawi katanya, tapi nggak penting lah. Misalnya ada Imam Sa'rawi ya siapa saja. Singkat cerita ada sekian orang maksiat mau dibom. Cerita ini di Mesir katanya. Tapi Muslim. Yang maksiat itu Muslim. Yang mau ngebom juga Muslim. Ditanya, laumatu khina kanu asawwaha wa rasulah, asawwaha wa rasulah pakai jamak. Itu aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, aina masiruhum. Ya ilanar, karena mereka mati pas mabuk. Terus ditanya sama Sa'rawi, kata cerita itu, tapi saya tidak tahu apa yang Mas Sa'rawi benda. Akana dzalika muradan nabi amla. Wong Islam mati mlebu neraka itu sing diinginkan Nabi apa ndak? Ya ndak, Nabi inginnya semua masuk. Ya sudah, jangan dibunuh, ditunggu tobatnya biar tobat. Nangis si orang yang garis keras ini. Terus dia ngaji sama ulama yang, jadi pertanyaannya pinter, kalau mereka mati ketika maksiat, nama suruhum, mereka kemana? Ya ke neraka. Kalau mereka ke neraka itu akan dzalika muradan nabi amlah. Ya ndak, muradun nabi ya kepengin di. Ya sudah, ditunggu tobatnya, jangan. Makanya Anda ikut berproses menobatkan mereka. Tobatlah. Maksudnya nazir ya nazir, tapi ojo ngerasa kumolu. Ya itu sing kitab napa al ulama al mujad. Kalau kan mau nyarat mahasinuhu masa saya ke kiai alim terus tawaduk. Kalau tung dunia ributin gak ada nopo-nopo. Akhirnya kan santrimu malah mikir. Iki kiai ku kelar mah. Malahnya neng Quran iku niki betapa pintere pangeran, pintere Quran. Nak ngandani wong-wong ayu fala takhdu'na bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi marad. Takhdu'na iku sangka masdar khudu', khudu' iku sopan. Wong-wong sing ayu iku nak omongan aja khudu' nemen-nemen, aja sopan nemen-nemen. Kok nak sopan iku pikirane wong lanang sing ngeres. Ngomong bodoh. Nah dadi iku artinya kadang ra sopan iku penting. Tapi nak sing elek kudu sopan, gak sopan gak apa. Gak sopan gak payu rabi ya. Nek sing ayu kesunatane ku pancen rapati sapa. Ben memupus harapan. Lho yo ana ilmune ngene iki yo ana. Wis ngandel aku lho sementara iki. Ngora salim lagi gede. Mun Gus ra usah anut jenengan padha mustahidin. Ya saingan gak apa-apa. Urusan ilmu bagus. Ilzam jama'atal mukminin wa in kanu usatan fasikin wa akim alaihim al hududa. Misalnya santri nakal ya mbok takzir, bulat ya mbok gundul, oke gak apa-apa. Tapi dawuh Imam Abu Sa'id As-Sadili la ta'azzuzan bihim, tapi bukan karena kamu merasa lebih terhormat, wa taqri'an lahum. Ya sudah, kamu nakzir itu bagian dari prosedur pondok, kamu jangan merasa kumolu. Lu bocah senengane nyuwun sewu nakal. Nak neng pondok nakal ditakzir, kok ora pindah terminal, wong tok. Mbok sekali-kali muji dong. Keamanan pondok do sidang, sekali-kali muji. Bar takzir Anda saya putuskan sebagai orang yang tok. Wong muakal ngono kok milih ning pondok. Mulane sing tegas-tegas tak kon tobat mesti tobat ilmu, mboten tobat ra nazir, mboten itu tetep nazir tapi tobat ilmu. Lu coba tadi yang yulakobu khimaron senengane mabuk, senengane warna Nabi, padahal Nabi ditakzir. Tapi dia ora iso memalingkan pandangan dari Rasulullah SAW. Lu mestinya dia kan milih agama yang tidak memasalahkan mabuk. Mulane bener Bang Ghazali falam yukhriju bil ma'siyah anil mahabbah. Ngaji to semua. Awas agak ngaji. Enak agama menurut saya buahmu ora iso. Agama menurut saya, agama menurut Allah dan Rasul. Jelas ning Quran kuliah ibadil ladzina asrafu ala anfusihim wa safawwa bi annahum asrafu ala anfusihim. Tapi Allah manggilnya apa? La taqnatu mir rahmatillah. Allah manggilnya apa? Wa anibu ila rabbikum, ayo kembali. Allah saja yang Tuhan, sing dimaksiati ora Allah. Iku wae ora ngongkon metu, tapi ngongkon mlebu. Bocah kok angel terang ngono. Awas. Mboten iki santai mawon. Wong sanate sarang
langitan itu podo mawon sami sedanten. Jadi kalau ini buatan kok santri sarang beli langitan buatan tua pola lah, paling ke umurnya kan tua pola. Wong kiai ini jenengan kiai duwe koncone bapak kula, Mbak Fakan kok jangan bapak kula. Sering gonjakan onta tadi niku. Angger ketemu ya juga-juga. Tak cari bangun. Aku kiai guyon terus nak maca kitab. Ya ana kiai sinyalon. Kula nu jak menangi murid-muridnya Babari cek do sugeng. Jadi kadang-kadang nggih jelek Mbah Mun. Ya karena konco. Mbah Mun ngaji kan guyon terus suwante. Ana kiai sing khusuk kan rodok komplain. Ya sing komplain ya rodok sing sak level. Ngaji kok guyon terus. Jawabe Mbah Mun lucu. Aku isih guyon mergo ora mikir terkep. Lah nek kiai-kiai cek mikir terkep ya ora kok berguyon. Lha sampean maca kitab ilmune pas-pasan, roh kitab wis runtusen. Artinya kiai sing kok berguyon itu karena tidak punya masalah dengan terkep dengan bacaan. Mulane iso. Ayo kangkang semua itu lah, sing biasa guyon lah, kon mulang kitab, karena langsung khusuk. Pokoknya sing ngrungokno wong alim, meriang. Jadi maksudnya cara bangun, wong jogeman nyalahno kiai sing guyon, wong kiai wani mulang guyon wis masalah terkep selesai. Yo aja muji sing ra guyon iso wae ada masalah dengan terkep, maksudnya kan di sini. Maksudnya ku yo ora terus suudon gak, tapi mbok yo ora usah saling nyerang ngono lho. Maksudnya ora usah saling tuduh. Dibiji tawaduk nak ngaji anteng, jebule pancen mikir. Nah sing guyon jebule ilmiah napa? Kula sing eling dawuh bapak-bapak seneng guyon. Ngaji ku kudu guyon. Sing ngaji wis do bingung utang. Teko ngaji kok jak bingung meneh, bingung ping pindho. Ini artinya sing sawangane kiai guyon ternyata an ilmin kuwi amdan mboten sahwan. Rata-rata kok sampean wis bek masalah ta durung? Wis bek kan? Wis ngono bareng ngaji diteror meneh. Ngondok langitan suwi, wong tengane rapati, wah kan bingung ping pindho. Tapi bareng ngaji fase kelas dipujian seneng. Lah ya wong itu gak maksiat, golek kebahagiaan, maka ngaji itu harus bahagia. Bahagia paling gampang wis guyon. Tapi ya aja sing ora bakat ya ora usah. Wong nek ora bakat guyon yo ya saru. Ya maksudnya biasa ya rasa ngukumi wong liya ben kul-kul ya amalu ala sakilati sesuai potongan masing wong tange akeh nek maksa guyun malah sinis kan dadine guyune wong sumpek ku dadine kecut to ya ini dadi ilzam jama'atal mukminin wa in kanu usotan fasikin. Terus dawe menang ini, kenapa kiai-kiai itu kalau nyuwun sewu diundang koruptor, diundang fasik tanggane kok tetep teko? Dawe Abdul Hasan Asyadili, kul min ta'ami fasakotil muslimin, wala ta'kul min ta'ami ruhbanil musyrikin. Jadi dari awal memang dapat nasihat kul min ta'ami fasakotil muslimin. Kena diundang ngomongin si fasik-fasik di kawan mangan ya semangan aja. Karena kadang-kadang kita ini apa ya? Sok suci ramangan tapi kayak keceblok dosa ning suudzon. Malah nek cara muamalah biman aksaru mali haram tetep boleh iso wae sing mbok pangan pas tepaan halal. Ora usah sok suci ya wis diundang tonggol sing terkenal korupsi, terkenal maling ngono wis kiai-kiai rata-rata ya ora. Mergo barokah baik ini tertanam di hatinya orang itu kapan-kapan ingin jadi baik. Tidak aku menanamkan permusuhan, aku mau diundang koruptor, diundang maling, mari mangan haram, menanamkan akhirnya dia tidak punya rencana tuh, tak tambahi anak dia, tambahi, kenapa? Asar kia, sebosok Jawa Timur. Uang kudu mikir, sama tak ceritani. Kenapa Rasulullah tetap rawuh di acara pemakaman Abdullah bin Ubay bin Salul? Kayak apa munafiknya dia? Rati mau munafik ketuane. Nabi rawuh. Bahkan ketika keluarganya minta jubah yang dipakai Nabi, mau dipakai kafannya siapa Abdullah bin Ubay, Nabi dikasih. Tidak gitu saja, minta supaya Nyun Sewu diidoni.
supaya untuk barokah riku Rasulullah. Kayak apa? Nabi mau datang dicegat Umar, maka anak kaya Rasulullah alam tazkur Allahu kadza wa kadza pun Nabi ora usah rawuh. Cangkem elek wong ngene-ngene. Tanah anni ya Umar kemana cara Jawa wis mire Umar aku tetep teko. Meskipun akhirnya pas dekat kuburan ana ayat wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Tapi aslama min siratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfun min ahli baiti. Gara-gara Nabi terlalu simpatik, keluargane Ubay do Islam kabeh. Wong kok apikane ngono. Dadi wong kok apikane. Kaya apa dimangkelno Abdul bin Ubay tetep rawuh ning acara pemakamane. Lah padha rata-rata maling koruptor Indonesia berhenti di dia, anaknya sudah ndak. Mergo gara-gara gak kecewa dengan kiai selalu ngomong wis bapak tok sing maling kowe aja. Bapak tok sing nakal kowe aja. Karena ndak pernah dendam atau trauma dengan orang-orang baik. Niku sirine kena apa kiai-kiai kita iku lunak mbek wong fasik, lunak mbek wong macam-macam. Karena agama ini limang kana yarjuwa, bagi yang selalu punya kaya apa wong kafir Mekah nglarani Kanjeng Nabi diberki gunung. Jawabe Nabi piye? Bal arju ayukhrijawa min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapak era Islam tapi anak putune Islam. Fakana Abu Bakr lahu waladun namane Ikrimah. Abu Lahab dia anak jenenge Darroh kabeh do Islam. Coba kalau misalnya kayak ditonggo wong nakal, diundang-undangan rar teko ketemu suwinis kowe besengut. Hubungannya dengan orang soleh ini hubungan kebencian, maka dia tidak punya rencana tobat. Dong ya, sepakat ya. Mas, betul ini kan ngaji podo alime, jadi kudu ono konsensus. Maksudnya sama tak percaya kulo rapopo tapi aja saiki kapan-kapan lah. Maksudnya, nah aku coba agam luwe alim sementara berarti. Engko nek wis mbok langkahi ya gak apa-apa mbok tinggal. Meskipun ketoke ya rada mukhal lah tapi ya nah mungkinnya tetap mungkin lah jenenge dunya napa Allah ya faluma biasa tapi ya tetap falan tajidal sunnatillah tabdila wa lan tajidal sunnatillah ya tapi ya dipikir dhewe dari mana ya terus niki jelas ya